Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Ulawiyah dari kelas 10I, absen 13 akan mempresentasikan hasil proyek flowchart saya. Studi kasus yang saya pilih adalah sistem penilaian kelulusan siswa, yaitu studi kasusnya adalah seorang guru ingin mempermudah proses penilaian akhir dengan membuat program sederhana yang dapat menentukan status kelulusan siswa. Program akan meminta pengguna memasukkan 3 nilai pada pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program menghitung nilai rata-rata dari ketiga mata pelajaran tersebut. Setelah rata-rata diperoleh, program memeriksa kondisi jika nilai rata-rata di atas 75 maka ditampilkan keterangan lulus. Sedangkan jika nilai rata-rata di bawah 75 maka ditampilkan keterangan tidak lulus dan harus melakukan remedi. Lalu, program akan menampilkan keterangan lulus dan program berakhir. Selanjutnya, studi kasus yang kedua adalah sistem penilaian prestasi siswa, yaitu sebagai berikut. Sebuah sekolah digital ingin membuat sistem penilaian prestasi siswa. Penilaian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai keaktifan ekstrakurikuler. Nilai akademik memiliki bobot 60%, kedisiplinan 20%, dan nilai ekstrakurikuler 20%. Setelah nilai akhir dihitung, sistem harus menentukan predikat siswa dengan ketentuan jika nilai akhir 90 ke atas, maka mendapat predikat sangat baik. Jika nilai antara 75 sampai 89 mendapat predikat baik. Jika nilainya antara 60 sampai 74 mendapat predikat cukup, dan jika kurang dari 60 mendapat predikat kurang. Studi kasus yang ketiga adalah sistem denda perpustakaan digital, yaitu sebagai berikut. Sistem perpustakaan digital menerapkan aturan denda untuk anggota yang terlambat mengembalikan buku. Denda dihitung 1.000 per hari keterlambatan. Jika keterlambatan lebih dari 7 hari, maka ada tambahan denda tetap sebesar 5.000. Namun, jika keterlambatan lebih dari 30 hari, maka status keanggotaan anggota akan diblokir sementara. Sistem ini harus dapat menghitung jumlah denda yang dikenakan atau menentukan status keanggotaan berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Selanjutnya adalah flowchart tentang sistem penilaian kelulusan siswa, yaitu yang dimulai dengan oval, yaitu start, lalu ada jejar genjang memasukkan nilai matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, lalu ada persegi panjang menghitung rata-rata matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, lalu ada pertanyaan dengan simbol belah ketupat, apakah rata-rata di atas 75? Jika iya, lulus, dan jika tidak lulus, harus remedi. Lalu setelah remedi, lulus, dan selanjutnya adalah ending dengan simbol oval. Flowchart yang kedua adalah sistem penilaian prestasi siswa, dimulai dengan start yang bersimbolkan dengan oval, lalu yang kedua adalah input nilai akademik bersimbol dengan jejar genjang, lalu ada yang ketiga adalah input nilai kedisiplinan, lalu ada input nilai ekstrakurikuler, dan ada simbol persegi panjang dengan isinya yaitu nilai akhir nilai akademik dikali 0,6, 0,6 ini dari 60%, ditambah nilai kedisiplinan kali 0,2, ditambah nilai ekstrakurikuler dikali 0,2. Selanjutnya adalah belah ketupat, yaitu berisi pertanyaan nilai akhir apakah di atas 90? Jika iya, sangat baik, dan jika tidak, apakah nilai akhir 75? Jika iya, baik, dan jika tidak, nilai akhir apakah 60? Jika tidak, kurang, dan jika iya, cukup. Lalu tampilkan predikat siswa, dan selanjutnya adalah ending. Flowchart yang ketiga adalah sistem denda perpustakaan digital, dimulai dari start, lalu input hari kelambatan, hari terlambat apakah di atas 30, jika iya diblokir sementara, dan jika tidak, hari terlambat apakah 7, jika tidak, denda sama dengan hari dikali 1.000, dan jika iya, denda sama dengan hari dikali 1.000 plus 5.000. Selanjutnya adalah tampilkan denda atau status, dan selanjutnya adalah ending. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.